kembali lagi di channel saya Johannes Lee, dan kali ini saya akan bahas mengenai update terbaru dari Shopee, yaitu varian harga termahal yang muncul di halaman produk Shopee ya. Dan banyak sekali seller-seller yang kemarin menanyakan hal tersebut ya. Tapi sebelum saya mulai, saya ajak teman-teman juga untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya dulu supaya saya tambah semangat untuk bincang-bincang dengan teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, nah tentunya dengan munculnya varian harga termahal ya di halaman produk ya, tentunya ini berdampak dengan CTR ya. CTR akan menurun ya. CTR itu adalah persentase klik. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu persentase klik, yaitu berapa kali halaman produk kita ditampilkan dan berapa orang yang mengklik produk tersebut ya. Jadi itu kita sebut sebagai persentase klik atau CTR ya. Tentunya itu akan menurun karena yang ditampilkan adalah varian harga termahal ya. Lalu dengan penurunan itu udah pasti trafficnya juga ikut turun ya. Tapi tidak semua produk ya teman-teman ya. Ini tidak semua produk karena mungkin ini berdampak kepada teman-teman yang menggunakan teknik varian ya, teknik strategi varian harga lah kalau kita sebut ya, di mana produk-produk tersebut ada produk yang murahnya ya. Nah, ini seringkali disalahgunakan oleh seller-seller ya, di mana seringkali tidak relevan dan ini tidak diperbolehkan ya. Contohnya misalkan produknya adalah jam tangan ya, jam tangan ini contoh aja jam tangan, tapi dikasih varian ada bubble wrap, ada plastik, ada kardus ya, di mana harga tersebut perbandingannya sangat jauh. Nah, itu beda banget ya. Itu sebagai bisa disebut sebagai spamming harga lah, spamming harga kalau disebut ya. Nah, kalau ketahuan oleh sistem tentunya akan diblokir ya. Ya, ini berlaku untuk semua yang namanya semua marketplace ya. Semua marketplace pun tidak diperbolehkan, mau itu di Lazada, Shopee, Tokopedia pun tidak diperbolehkan lah. Ini disebut sebagai spamming ya. Tidak bagus untuk di mata pembeli lah ya, atau kadang mereka sebut sebagai memanipulasi ya, memanipulasi harga supaya orang klik ya, atau clickbait lah kalau kita sebut ya teman-teman ya. Ini tidak diperbolehkan ya, di platform manapun sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Ini berdampak untuk teman-teman yang mungkin menggunakan teknik-teknik seperti itu ya. Tapi untuk teman-teman yang tidak menggunakan teknik seperti itu, mungkin ini tidak berdampak secara besar ya. Oke, nah kita balik lagi ya. Jadi solusinya seperti apa? Kalau teman-teman di sini, bentar ya, saya ada catat juga beberapa solusi ya untuk teman-teman mungkin. Tapi perubahan ini saya tidak tahu apakah ini sudah fix atau belum ya. Pastinya mereka di dalam internal mereka pasti melakukan trial and error, atau mereka ingin melihat respon pasarnya seperti apa ya. Ya mungkin kedepannya ada perubahan ya, kita akan menunggu aja ya. Saya pun tidak bisa menjawab apakah ini sudah fix atau belum. Tapi ya, untuk sementara kalau misalkan katakanlah ini sudah fix ya, kita harus mempunyai strategi yang berbeda ya, khususnya untuk teman-teman yang menggunakan strategi teknik harga murah ya teman-teman ya. Yang pertama tentunya ya, yang saya saranin teman-teman, mungkin sudah waktunya kita tidak fokus ke mengenai harga-harga murah, tapi kita harus bisa berperang di dalam konten produk kita atau keunggulan produk kita ya. Itu yang harus kita lakukan sekarang ya, karena dunia digital selalu berkembang ya, apalagi dengan adanya video dan sebagainya ya. Teman-teman harus bisa menunjukkan keunggulan produknya teman-teman ya. Setiap produk pasti beda-beda ya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan produk fashion? Nah, ini fashion yang mungkin dampaknya juga cukup ya. Mungkin mereka tidak menggunakan strategi varian harga yang murah-murah, tapi biasanya yang saya temui adalah seller-seller fashion pasti menggunakan namanya ukuran, bener ya. Kalau misalkan menjual baju nih, kaos seperti ini, pasti ada kaos atau kemeja ya, atau celana ada ukuran yang namanya S, M, L, XL, atau ukuran misalnya sepatu ya, ada yang ukuran 30, 32, 36 dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa kategori atau beberapa produk pasti mempunyai harga yang berbeda. Setiap ukuran pasti berbeda ya, setiap ukuran pasti berbeda ya. Saya temui seperti itu ya, dari ukuran S sampai ukuran XL itu beda-beda ukurannya. Dan sekarang yang dimunculkan adalah harga yang termahal, yaitu ukuran XL. Nah, bagaimana kalau kita, solusinya ada dua. Yang pertama, kita bisa buat yang namanya
harganya jangan terlalu jauh ya, harganya jangan terlalu jauh. Kalau misalnya harga terlalu jauh, maka akan jomplang banget ya, supaya harganya tidak terlalu jauh. Atau yang kedua, kita bisa pisahkan ya per ukuran, tapi ini tidak direkomendasi oleh saya juga ya. Karena apa? Karena bisa sih kita pecah, misalnya kita bikin ukuran X-nya sendiri, SKU sendiri, atau kita bikin ukuran M-nya sendiri, ukuran XL-nya sendiri, dan seterusnya ya. Tapi ini tidak efisien ya. Jadi kalau mereka masuk satu produk, pastinya mereka ingin memilih-milih ukuran mana yang cocok. Nah, bayangkan kalau ada pembeli yang masuk ke produk kita, lalu mereka melihat hanya ada ukuran S-nya saja, maka mereka tidak akan belanja ya. Bisa sih kita sodorkan kalau mereka nanya ya, kalau mereka nanya di chat, bisalah kita tawarkan ke mereka, ini loh ukurannya, ada L, ada M, ada XL dan sebagainya ya. Tapi banyak sekali pembeli yang mungkin mereka ingin lihat-lihat dulu sebelum menanya ya, yang akhirnya mereka tidak jadi beli. Nah, itu problemnya ya kalau kita pisahkan seperti itu. Nah, saya saranin sih sebaiknya kita memilih yang nomor satu, solusi yang nomor satu, yaitu dimana kita jangan terlalu jauh lah harganya ya, jangan terlalu jauh perbedaan harga S sampai ke XL ya. Itu solusi yang bisa kita lakukan ya. Kalau dipecah bisa aja, tapi konversinya mungkin akan rendah juga ya. Oke, lalu apa lagi? Nah, mungkin untuk yang cocok itu untuk dipisah adalah produk-produk yang non fashion ya. Non fashion artinya misalkan kategori lainnya lah, misalkan kamera ya, misalkan kamera ada memory card ya, atau handphone juga bisa ya. Handphone mungkin ada yang satu set dengan casing ya, biasanya gitu ya. Kita masuk ke satu produk, misalnya kamera, ada kamera plus memory cardnya, atau kita ke satu handphone lalu ada plus handphone plus casing, dan mungkin ada chargernya ya, mungkin ya sekarang ya harus ada chargernya ya, satu set lah gitu ya. Nah, tapi sekarang kan yang ditampilkan adalah produk-produk yang komplit, yaitu mungkin kamera plus memory cardnya yang harganya mahal, dan juga mungkin handphone dengan casing dan chargernya ya, yang mana lebih mahal ya. Jadi nah, produk-produk seperti ini bisa kita pisahkan ya, itu saya saranin untuk dipisah aja, itu lebih baik. Nah, mungkin kamera saja, lalu kita bikin SKU baru yaitu kamera plus memory card, atau teman-teman bisa bikin juga misalkan kamera lalu ada SKU memory card, lalu kita bikin dengan combo hemat ya. Combo hemat, kalau beli dengan beli memory cardnya akan lebih murah ya. Begitu juga dengan handphone, teman-teman bisa pisahkan, misalnya ada 3 produk, yaitu handphonenya aja, chargernya aja, lalu casingnya aja, lalu teman-teman bisa juga membuat combo hemat ya, dimana kalau mereka beli 3-3 langsung akan mendapatkan harga yang lebih murah ya. Ya, solusinya seperti itu ya, atau teman-teman bikin aja satu produk, satu SKU yang sudah bundling gitu ya. Mungkin solusinya seperti itu dari saya ya. Jadi teman-teman mungkin kalau ada solusi-solusi lainnya bisa jawab di kolom komentar juga ya. Oke, lalu ya kita lihat aja ke depannya bagaimana Shopee akan mengupdate fitur-fitur lainnya ya. Mudah-mudahan ini juga belum fix dan mereka akan melihat ke depannya responnya seperti apa. Kita lihat aja, semoga akan lebih baik untuk para seller semuanya ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga sukses jualan online-nya. Kalau teman-teman ada solusi yang lain, coba jawab di kolom komentar, kita diskusi lagi ya, untuk dapat insight-insight baru bagaimana kita berjualan online di marketplace. Oke, salam sukses.